karena mereka dianggap telah mengkhianati ras Vanir. Maya diketahui sering ditemani oleh kelelawar dari ras Kifat. Tetapi pandangan hidupnya berubah semenjak bertemu dengan Otoya, menjadi mempertanyakan tugas yang diembannya dan mulai mencari tahu apa artinya cinta. Otoya yang kehilangan ingatan dan hanya mengingat nama Yuri sebagai wanita yang dicintainya, dimanfaatkan Maya untuk mendekati Otoya dengan mengaku dirinya sebagai bernama Yuri. Saat itu Maya banyak bertanya mengenai sifat manusia dan cinta. Tak ada yang diketahui lagi dari Maya untuk saat ini, selain mati di tahun 2008 dan memiliki seorang anak bernama Taiga dari King di masa lalu. Mio Suzuki di tahun 2008 Queen ya. Diperankan oleh Yuria Haga. Dikenal sebagai gadis yang ceroboh. Pertemuannya pertamanya dengan Wataru di restoran tempat dia bekerja sambilan. Diawali dengan ketidaksengajaannya menumpahkan makanan pesanan Wataru ke bajunya. Karena kecerobohannya itu, Mio seringkali dimarahi oleh pemilik restoran. Merasa kasihan, Wataru kemudian mendekati Mio untuk memberinya semangat. Sifat dan kepribadian yang sama membuat Mio mulai menyukai Wataru. Perasaan cinta kepada Wataru membuat Mio lupa kalau dirinya ditakdirkan menjadi Queen setelah Maya. Walau Bishop seringkali mengingatkan Mio untuk menunaikan tugasnya sebagai Queen, karena Queen yang tidak melaksanakan tugasnya akan dilenyapkan. Mio tetap bimbang dan sulit untuk melaksanakan tugas itu. Sebagai penerus, Mio memiliki kekuatan yang identik dengan Maya. Taiga Nobori di tahun 2008 sebagai King, diperankan oleh Shouma Yamamoto. Anak pertama dari Maya, hasil hubungannya dengan King di masa lalu. Di masa kecilnya, Taiga bertemu dengan Wataru dan menjadi sahabat karib. Di tahun 2008, Taiga mendirikan perusahaan development dan pioner yang melakukan penelitian demi menghalangi kemajuan evolusi manusia. Untuk menggapai ambisinya, Taiga menciptakan sistem rider sendiri, Kamen Rider Saga. Taiga memiliki Saga, tanda sebagai penerus dari King. Bishop diperankan oleh Mitsu Murata. Memiliki tato pertama gambar Bishop pada tangannya sebagai anggota Checkmate 4, pembuat list nama para Vanir yang berkhianat karena mencintai manusia. Selanjutnya, list tersebut diserahkan kepada Queen untuk membunuh mereka. Di tahun 1986 ya, atau 1986, Bishop terlihat banyak menghabiskan waktu menjaga Taiga. Di tahun 2008, muncul di hadapan Mio untuk menyadarkan gadis itu sebagai Queen sebelum King muncul. Rook diperankan oleh Tomohide Takahara. Seperti yang pernah jelaskan sebelumnya, Rook adalah orang yang membunuh ibu Yuri, sekaligus orang yang dianggap telah membunuh Yuri. Anggota Checkmate 4 yang memiliki wujud Vanir sebagai Lion Vanir ini memiliki kekuatan yang tak terkalahkan. Dengan kekuatannya itu, Rook bertugas melenyapkan ras-ras monster lain selain Vanir. Ini The Movie Pick ya, yang terakhir. Akhirnya movie Kiva ditayangkan di bioskop-bioskop Jepang. Antusias para fans terlihat dari kursi yang selalu penuh dalam minggu-minggu pertama pemutaran movie ini. Hal yang menarik dari Kiva The Movie adalah kemunculan Kamen Rider R, Kamen Rider pertama dengan tinggi 3,2 meter. Jika dilihat dari seri-seri sebelumnya, musuh berukuran besar sudah bukan hal yang baru lagi. Contohnya Elasmotherium Orpenok di Kamen Rider Faiz The Movie yang munculnya musuh berukuran raksasa bernama 14 dalam Kamen Rider Blade The Movie. Tetapi semua itu adalah monster dengan ukuran yang besar. Berbeda dengan R sebagai Kamen Rider bukan 2 kali ukuran manusia normal. Hal lain yang menjadi daya tarik adalah adanya pertarungan udara. Dikatakan sebagai yang pertama kalinya dalam sejarah Kamen Rider yang mengikuti cerita Kiva tentunya sudah tahu adanya masa lalu dan masa kini yang menjelaskan satu sama lain menjadi sebuah cerita yang utuh. Tetapi di movie ini mereka dapat melihat Otoya dan Wataru serta Yuri dan Megumi yang menembus waktu sehingga mereka bisa saling bertemu. Semangat kerjasama antara orang tua dan anak yang tak mungkin terjadi dalam serial TV-nya ini mengharukan para fans. Kayak tak ada gading yang tak ketak. Ini udah gue bacain.
Tentu aja kalian udah lihat sampai nonton selesai kan yang gue narasikan. Dan akhir kata, apabila salah-salah, tuliskan komentar di bawah ini untuk kritik berkelanjutan. Gue sih yakin ini dipercaya karena gue sendiri ada majalahnya, dan mungkin aja di Wikipedia nggak ada. Dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya, karena tanpa dukungan kalian, gue cuma partikel debu di alam semesta ini. Akhir kata, see you in the next episode. Dulu ya. Ciao. Ciao.